Pagi, Assalamualaikum sahabat Insan Etos Mulia. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda di channel YouTube saya, channel Eko Jali Santoso, channel yang senantiasa berbagi motivasi, inspirasi, dan hal-hal positif untuk pengembangan kualitas hidup yang lebih bermakna dan bahagia. Pada video kali ini saya akan berbagi 5 tips untuk menghadapi persoalan hidup dengan tenang. Oke sahabat, bagi Anda yang baru bergabung dan join di channel saya, silahkan mengklik tombol like, subscribe, berikan komen yang positif, dan share video ini di media sosial Anda. Sahabat, setiap orang yang hidup, setiap pribadi pasti pernah mengalami persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam kehidupannya. Siapapun itu, posisinya apa, baik dalam karir, bisnis, maupun dalam keluarga. Ada orang-orang yang ketika menghadapi masalah persoalan hidup, dia begitu terlarut dengan masalahnya, berkutat pikirannya dengan masalahnya, kemudian menjadikan dirinya stres dan justru berpengaruh negatif terhadap kesehatan dan kerugian diri sendiri. Tetapi ada juga orang-orang yang ketika menghadapi persoalan hidup, menghadapi masalah hidup, dia bisa hadapi dengan tenang, bisa menjadikan masalah itu sebagai tantangan, peluang, kemudian mensyukuri masalah tersebut karena bisa menghadapi masalah, menyelesaikannya dengan tenang. Pada video kali ini tentu saya ingin mengajak sahabat semua untuk bisa menghadapi persoalan hidup, masalah, kesulitan dengan hati yang jernih dan tenang. Kita tahu di situasi sekarang, pandemi ini tentu ada banyak masalah dan persoalan yang kita hadapi. Bagaimana kita menghadapi masalah dan persoalan hidup ini? Sahabat, intinya itu bukan pada persoalan atau masalah yang kita hadapi, karena sesungguhnya persoalan masalah itu sudah pasti ada dan datang dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana kita menyikapinya, cara pandang kita, sikap mental kita terhadap masalah tersebut, itulah yang menentukan bagaimana kita bisa melewati masalah tersebut. Karena itu pada video kali ini saya berbagi 5 tips untuk menghadapi masalah dengan tenang. Tips yang pertama adalah hadapi masalah itu dengan hati yang jernih dan pikiran yang positif. Artinya kita bisa menerima masalah, persoalan hidup dengan hati yang jernih, ridho terhadap ketentuan Allah bahwa ini adalah masalah yang memang harus kita hadapi, dan berpikir positif, mengambil manfaat atau ada hikmah di balik dari masalah dan persoalan yang kita hadapi ini. Jadi kita bisa menerima masalah dengan ikhlas, dengan ridho, karena kalau kita ridho, maka Allah juga akan ridho. Dan kita berpikir positif bahwa di balik masalah ini ada hikmah, pasti Allah akan menentukan yang terbaik buat diri kita. Jadi itulah tips yang pertama, berpikir menghadapi masalah dengan hati yang jernih dan berpikir positif. Yang kedua, ketika kita sudah bisa menerima menghadapi masalah dengan hati yang jernih dan pikiran yang positif, maka langkah yang kedua adalah fokuslah pada solusi. Ada orang-orang yang ketika menerima masalah, fokus pikirannya adalah pada masalah dan problem hidupnya, sehingga terus berkutat di dalam pikirannya itu adalah masalah, kesulitan, tantangan, yang kemudian mengakibatkan pikirannya menjadi stres dan merugikan diri sendiri, kesehatannya menjadi terganggu misalnya. Karena dia berfokus pada masalahnya, bukan solusinya. Karena itu, tips yang kedua, fokuskan pikiran pada solusi. Karena apa yang kita fokuskan, itu yang akan berkembang. Jadi ketika kita memfokuskan pada solusi, maka yang akan muncul adalah gagasan-gagasan baru, ide-ide baru, cara-cara baru untuk menghadapi masalah yang kita sedang hadapi tersebut. Jadi, fokuskan pikiran pada solusi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita sudah memikirkan solusi apa yang bisa kita ambil, solusi yang bisa kita lakukan, maka yang langkah berikutnya adalah take action. Ambil tindakan, jangan tunda-tunda lagi, karena menunda masalah itu akan bisa menimbulkan masalah-masalah baru. Menunda masalah tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru akan berbuntut panjang, bisa menjadi masalah baru. Jadi apapun solusi yang dipilih, lakukan, ambil tindakan.
Kalau ada yang kurang, perbaiki. Kalau ada yang salah, cari yang benar dan lakukan tindakan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah perbesar kapasitas diri. Artinya kita mau juga mengevaluasi diri. Bisa jadi masalah, kesulitan, problem yang kita hadapi itu karena kelalaian kita, karena kesalahan kita, karena kekurangan kita. Misalnya Anda kehilangan barang, bisa jadi karena Anda tidak hati-hati menempatkan barang, atau karena Anda kurang bersedekah misalnya. Nah, itu kita perbaiki. Di samping itu, kita juga harus tingkatkan kemampuan diri, kapasitas kita, tingkatkan kemampuan kompetensi yang kita miliki, sehingga kalau ada masalah yang datang, dalam persoalan yang datang itu lebih kecil dari kapasitas kita, sehingga kita mampu menghadapi dengan baik. Jadi, tips yang keempat, miliki mindset yang terus bertumbuh, growth mindset, kembangkan kompetensi, kemampuan, agar punya kapasitas yang besar, sehingga menghadapi berbagai persoalan hidup menjadi lebih tenang dan lebih mudah. Yang kelima, ini yang juga sangat penting adalah ketika kita sudah melakukan ikhtiar 1, 2, 3, 4 tersebut, maka serahkan diri kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah, karena Allah adalah penolong terbaik kita. Allah adalah tempat bersandar kita. Jadi kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah, kita yakin bahwa tidak ada masalah yang bisa mengalahkan kebesaran Allah. Sehingga bawalah semua masalah itu dalam doa-doa kita kepada Allah, minta kemudahan, minta kekuatan untuk bisa menghadapi, menyelesaikan, dan keluar dari masalah tersebut. Itu adalah tip yang kelima. Sahabat, jadi ada 5 tips ini, mudah-mudahan bisa membantu kita semua dan Anda semua ketika sedang menghadapi persoalan-persoalan hidup, apapun persoalannya, baik ringan, berat, maupun apapun yang Anda sedang hadapi, mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Demikian inspirasi dari saya, Eko Jalal Santoso. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.